Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kasih dan sayangku kepada para sahabat-sahabatku penyimak Uripe Allah. Baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa bersama-sama di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada zuhur yang indah ini, marilah kita kaji, jangan kau kubur diriku, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hadisnya tidak ada, saya buat hadis sendiri. Jangan kau kubur diriku, dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah itu ada hadisnya atau tidak, saya tidak peduli. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini tanpa kita sadari, kita semua, ya termasuk saya, selalu dan selalu mengubur ajaran-ajaran junjungan kita semua, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Nasrani pun juga mengubur ajaran Isa Al-Masih. Orang Yahudi pun juga mengubur ajaran-ajaran Nabi Musa. Semua manusia mengubur ajaran-ajaran ketuhanannya di dalam hatinya selama ini. Kita ketahui bersama bahwa syariat apapun yang dibawa oleh para nabi, syariat apapun yang dibawa oleh para rasul, itu bukan syariat pribadi-pribadi para nabi dan rasul. Akan tetapi syariat para nabi dan syariat para rasul itu sama-sama membawa, menerangkan tentang syariatnya Tuhan. Jadi bila kita belum menegakkan syariat Tuhan, ya jangan kita ngaku-ngaku bahwa kita sudah bertuhan. Jangan ngaku-ngaku bahwa kita umatnya Nabi Muhammad. Wong syariat Tuhan saja belum ditegakkan di dalam dadanya. Syariat Tuhannya, syariat nabinya masih dikubur di dalam hatinya. Mana mungkin bisa bangkit para nabi, mana mungkin bisa bangkit para rasul untuk menunjukkan kepada kita semua jalan lurus kepada Tuhan kita. Inilah perlunya Allah, tujuan Allah menurunkan para nabi dan menurunkan para rasul, agar umat manusia
tidak tersesat mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka bangkitkan, jangan dikubur terus Nabi Muhammad yang ada di dalam setiap dada manusia, yang bernama Nur Muhammad itu jangan dikubur terus. Bila itu dikubur terus, ya kita tersesat nyembah-nyembah, kita tersesat mendewa-dewakan yang sudah mati, sudah wafat di Madinah sana. Tersesat hati kita, gentayangan hati kita di makomnya Nabi Muhammad. Malah mengubur Nabi Muhammad. Bangkitkan ajarannya, bangkitkan syariatnya, tegakkan syariat Nabi Muhammad itu, bahwa syariat Nabi Muhammad, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Musa, syariatnya para utusan-utusan Allah itu selalu menegakkan uripe Allah di dalam setiap dada mereka. Supaya apa? Supaya seluruh syariat yang dikerjakan oleh manusia ini kembali kepada lillahnya. Maka jangan dinina bobokkan, jangan dikubur terus Nabi Muhammadnya di dalam hawa nafsu kita. Seolah-olah kita yang paling berkuasa untuk cinta kepada Nabi, seolah-olah kita yang paling berkuasa untuk cinta kepada Allah. Punya apa kita? Siapa diri kita? Apa diri kita? Diri kita wong ndak punya apa-apa, wong bukan siapa-siapa. Aku bukan apa dan bukan siapa, aku tidak siapa dan tidak apa, aku hanya peran diperankan Tuhanku yang menciptakan sejak dari tanah. Janin bayi itu perjalanan dulu, kini agendanya Tuhan. Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Buktinya di dalam surat Al-Insan ayat pertama, bahwa dulu kita ini tidak ada sesebutannya. Coba Anda ingat, sebelum Anda akil balik, Anda masih bayi, kita semua masih bayi, apakah kita bisa menyebut bahwa diri kita ini manusia? Dan apakah kita bisa menyebut namaku Abdul Halim, nama Anda bisa menyebutkan? Itulah tanda bukti yang sangat amat nyata bahwa kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita ini hanya peran yang diperankan Tuhan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam. Malam itu maknanya ketika kita belum tahu apa-apa. Malam itu maknanya ketika kita belum tahu siapa-siapa. Ketika kita belum ada, itulah malam diperjalankan Tuhan. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna.
diperjalankan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, maknanya diperjalankan dari tanah hingga menjadi tumbuhan, buah-buahan, sayuran dan padi, hingga dimakan kedua orang tua kita, menjadi sel sperma, sel telur, menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, dan menjadi janin, maka terlahirlah sebagai bayi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Itulah perjalanan agendanya Tuhan di dalam dohir batinnya bayi-bayi setiap manusia. Ketika kita masih malam, ketika kita belum tahu siapa diri kita, ketika kita belum tahu apa diri kita, ketika kita belum bisa menyebutkan apa-apa, jangankan menyebutkan apa-apa, pada diri kita saja kita tidak tahu. Apa tujuannya Allah memperjalankan kita? Apa tujuannya Allah menciptakan kita? Apa tujuannya Allah membuat kita? Tujuannya hanya satu. Bukan untuk sholat, bukan untuk ibadah, bukan untuk amal, bukan untuk apa saja. Bukan untuk duduk, bukan untuk berdiri, bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk merokok, bukan untuk baca Al-Quran dan sebagainya, bukan untuk sholawatan dan sebagainya, bukan untuk itu semua, tapi untuk satu, haulahu linuriyahu min ayatina, supaya kita bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah. Itulah syariatnya Allah. Itulah para nabi dan para rasul menegakkan agama Allah, menegakkan syariatullah, bukan syariatnya para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul sama seperti kita. Maka dari itu kita dicipta supaya kita mengikuti apa yang sudah diajarkan Allah melewati para nabi dan rasulnya. Maka bangkitkanlah Muhammad dan Rasulullah, Nur Muhammad yang ada di dalam setiap dadamu. Jadi yang dimaksud untuk menyaksikan ayat-ayat Allah itu di mana? Ya di dalam dirimu. Kita sudah tahu apa tidak siapa kita? Aku ini sudah tahu tidak siapa aku? Bila belum tahu siapa kita, bila belum tahu siapa aku, ya bagaimana mungkin kita bisa tahu, bisa pulang ke jalan para nabi dan para rasul? Ya kita akan mengaku-akui bahwa syariat-syariat yang kita lakukan ini syariatnya iblis, syariatnya setan. Kenapa? Nabi Muhammadnya, Nur Muhammadnya terkubur, ora bangkit. Jadi rahasianya alam kubur itu ya sekarang. Ketika Muhammad dikubur di dalam setiap dada manusia, sehingga yang terang benderang hawa nafsunya, yang terang benderang iblis setannya, itulah neraka hawiyah. Jadi jangan khayal menghayal neraka itu besok, sudah berlaku sekarang, bro. Bersamaan dengan bahan bakarnya yang sudah nyata gamblang. Apa bahan bakarnya neraka? Badan-badan dan hati. Badan dan hidup ini yang masih teraku-akui, yang masih dirampas oleh diri manusianya. Maka manusianya ya kumpul setan,
kumpul iblis, karena manusianya jadi iblis dan jadi setan di dalam api. Maka ketika manusia di dalam api, di dalam neraka, kumpul iblis dan setan, maka tak akan pernah ada puasnya di dalam kehidupan ini. Tak akan pernah ada ridhonya di kehidupan ini. Tak akan ada ikhlasnya di kehidupan dunia ini. Tak akan pernah ada syukurnya di kehidupan dunia ini. Kenapa? Masih di dalam neraka, haus terus, lapar terus, kurang terus, tak ada batasnya kehausan kita, tak ada batasnya kelaparan kita, tak ada batasnya kekurangan kita, kurang terus. Dikasih rezeki sedikit kurang, dikasih rezeki banyak kurang, semuanya serba kurang. Kenapa? Karena masih di dalam kuburan, tersiksa terus hatinya, tersiksa terus keadaannya, karena belum ketemu hari kiamat. Menunggu hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Baiatul akbar, nunggu syakaratul maut, nunggu detik-detik siksaan azab yang pedih. Apa azab yang pedih itu? Ketika engkau dipaksa meninggalkan duniamu, dipaksa meninggalkan harta-hartamu, dipaksa meninggalkan usaha-usahamu, dipaksa meninggalkan ilmu-ilmumu, dipaksa meninggalkan amal-amalmu, dipaksa meninggalkan kepintaranmu, kecerdasanmu, bahkan dipaksa meninggal anak dan istri atau suamimu, bahkan dipaksa untuk meninggalkan badan dan hidupmu. Betapa sakitnya, betapa tersiksanya. Kenapa? Karena kita tak punya dewa penolong. Dewa penolongnya, juru selamatnya dikubur terus. Nur Muhammadnya tidak pernah dibangkitkan. Akhirnya ya dibangkitkan paksa dan siksa. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kiamat yang diimani, yang sudah ditemui oleh para nabi dan rasul. Ketika para nabi dan rasul rela, ridho mengembalikan dirinya di hatinya, sehingga ketika nabi dan rasul rela dan ridho kembali kepada Allah, hidup dan badan ini milik Allah, maka Allah pun ridho kepada mereka. Maka itulah bangkitlah, tegaklah syariatullah. Bukan syariatnya para nabi lagi, bukan syariatnya Nabi Muhammad lagi, melainkan syariatnya uripe Allah. Itulah kiamatnya para nabi dan rasul, melewati pintu baiat. Maka dari itu jangan belajar sendiri, cari guru pembimbing di daerah-daerah Anda yang bisa mengantarkan hati Anda kepada Tuhan Anda, yang bisa membangkitkan Nur Muhammad itu, yang bisa membangkitkan dewa penolong, yang bisa membangkitkan juru selamat yang dihayal-hayalkan selama ini oleh manusia. Keselamatan manusia, Islamnya manusia kan selama ini hanya hayalan. Seolah-olah sudah merasa aman, seolah-olah sudah merasa selamat dengan keyakinannya dewe-dewe. Ora melok nabine, ora melok rasule. Yang diikuti hanyalah
syariat-syariat manusianya, syariat yang dilakukan Nabi. Tidak mengikuti hidupnya siapa yang ada di dalam diri Nabi itu yang tidak diikuti oleh para manusia zaman sekarang, termasuk saya. Jadi untuk membangkitkan itu semua, maka relakan dirimu, persembahkan dirimu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Maka ketika dibangkitkan juru selamatnya, wa inna ilaihi roji'un, dan semuanya dikembalikan kepada Allah. Selamat, syariatnya sudah tegak. Syariat apapun, ketika manusia sudah rela ridho kembali kepada Tuhannya, syariat apapun sudah bukan hak miliknya manusia. Tidak peduli sudah manusia disyariatkan apa saja oleh Tuhannya. Wong manusianya tidak pernah salah, tidak punya salah, manusianya maksum, dijaga Tuhannya. Bila manusianya rela ridho di dalam hatinya kembali kepada Tuhannya, ya dijaga oleh Tuhannya, dicukupi oleh Tuhannya, dikayakan oleh Tuhannya, dibahagiakan oleh Tuhannya, ditentramkan oleh Tuhannya, didamaikan oleh Tuhannya. Enjoy saja. Innal awliya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut di dalam hatinya, dan pula tidak bersedih hatinya. Kenapa? Karena selalu bersama Tuhannya, karena tegaknya uripe Allah yang mensyariatkan badan-badan ini. Jadi tidak ketakutan lagi. Kenapa? Karena tidak kumpul iblis, tidak kumpul setan. Orang-orang yang macam begini meskipun dihina-dina oleh manusia lain, enjoy saja. Meskipun direndah-rendahkan oleh orang lain, enjoy saja. Meskipun dianggap murtad, dianggap kafir, dianggap sesat oleh orang lain, enjoy saja. Kenapa? Karena sudah ketemu dengan kebenaran, karena sudah ketemu dengan juru selamatnya. Jadi iblis setan tak bisa menggoyang lagi sehingga sana Tuhannya. Tapi bila kita masih jadi budak-budaknya iblis dan setan, ya mudah digoyang, bro. Lihat sana digoyang oleh iblis dan setan, lihat sini digoyang oleh iblis dan setan. Semuanya serba salah, tak ada benarnya kecuali hawa nafsunya sendiri yang merasa benar. Seolah-olah semuanya dibid'ah-bid'ahkan, padahal dirinya pusatnya bid'ah. Sama dengan Abdul Halim ini. Ketika Abdul Halimnya masih ada, masih wujud, ya bid'ah terus. Makannya bid'ah, minumnya bid'ah, sholatnya bid'ah, sholawatannya bid'ah, sholat rawatibnya bid'ah, wuduknya bid'ah, kerjanya bid'ah, rokokannya bid'ah, ngopinya bid'ah, baca Al-Qur'annya bid'ah, semuanya bid'ah semua. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya di lembah bid'ah. Ora pernah dilakoni oleh para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad tak pernah melakukan bid'ah. Apa itu? Muhammad, bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Kamu diam saja. Bahagiakan selalu hatimu bersamaku. Ojo melok-melok.
Itu yang dimaksud bid'ah itu, ketika kita Abdul Halim ikut-ikut di dalam Tuhan, ikut-ikut jadi Tuhan, itulah bid'ah. Ketika Abdul Halimnya masih wujud, lebih wujud daripada wujudnya Tuhan, ya itulah bid'ah. Abdul Halim ini bid'ah, aku ini bid'ah, aku ini setan itu. Tidak terasa Abdul Halim ini jadi setan. Kenapa? Karena asiknya menjadi pemimpin dunia. Seolah-olah tanpa Abdul Halim dunia tak ada. Tanpa Abdul Halim langit tak ada. Tanpa Abdul Halim segala sesuatu dan alam semesta ini tak ada. Seolah-olah Abdul Halimlah pencipta dunia. Kita tidak sadar di dunia alam semesta segala sesuatu ini tercipta karena kita. Terbukti ketika kita terlahir, susu sudah ada, makanan sudah ada, semuanya sudah disediakan, dirumah, dijaga, dipelihara kita oleh urip yang ada di ibu dan bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi paparan ini untuk membangkitkan nur Muhammad yang ada di dalam setiap jiwa manusia yang masih terkubur. Maka Nabi Muhammad wanti-wanti, jangan aku kau kubur. Kalau aku kau kubur, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Siapa yang menjadi juru selamatmu untuk menghadap Tuhanmu? Itulah pesan Kanjeng Nabi Muhammad, pesannya Nabi Isa, pesannya Nabi Musa, pesannya para nabi dan para rasul, pesannya seluruh kekasih-kekasih Allah. Jangan kau kubur Nur Muhammad ini. Apa sih Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu ya uripe Allah. Jangan diaku-akui sebagai uripmu dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.